Astaghfirullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali dalam rangka bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Dan sering saya ingatkan perkataan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laisa syai'un ahamma ba'dal faraid min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah melebihi daripada menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang karena Allah, mana yang bukan karena Allah, dan begitu seterusnya. Artinya ilmu itu wasilatun ala kulli fadilah. Dia adalah wasilah supaya kita mendapatkan banyak keutamaan. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana faedah pagi, ada 3 zikir yang harus kita banyak ucapkan apabila masuk di 10 akhir Ramadan. Zikir apa itu? Yang pertama, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailata qadri famadha aku. Wahai Rasul, kalau seandainya aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar, lalu zikir apa yang harus saya ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Nabi SAW, ucapkanlah wahai Aisyah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai para pemaaf, maka maafkanlah diriku. Maka inilah zikir yang harus banyak kita ucapkan di 10 akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa taala disifati dalam doa ini atau zikir ini dengan sebutan Al-Afu. Allah itu maha pemaaf. Kalimat Al-Afu ini lebih luas maknanya dibandingkan kalimat Al-Maghfirah. Jadi kalau kita memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah, maka ada istilah istighfar. Kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalimat Al-Afu ini lebih luas dibandingkan hanya sekedar istighfar. Lalu apa bedanya? Sebagian para ulama mengatakan bedanya adalah kalau kalimat istighfar diambil dari kalimat Al-Ghaffar, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi aib-aib kita
tetapi dosa itu masih ada pada diri kita. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, kelak pada hari kiamat orang-orang yang mendapatkan hisab mudah. Hisab itu ada dua, ada hisab sulit, ada hisab mudah. Apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit itu? Kalau hisab sulit, apabila kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita disuruh untuk mengakui dosa-dosa kita, kita menyangkalnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, bukankah engkau pernah berzina? Dia mengatakan tidak, padahal dia berzina. Bukankah engkau membunuh? Dia mengatakan tidak, padahal dia membunuh. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan saksi-saksi yang begitu banyak. Semua akan jadi saksi, termasuk bumi yang kita pijak juga akan menjadi saksi, sebagaimana Allah katakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya, maka bumi akan menjadi saksi. Bahkan kulit yang ada pada badan kita pun ikut bersaksi. Sampai badan ketika menyalahkan kulit dan mengatakan lima syahid ta'alaina, maka kulit mengatakan antaqana Allah, Allah yang membuat aku bicara. Ini hisab sulit, ini terjadi munaqashah, terjadi perdebatan. Makanya Rasul mengatakan man nukisha udzib, siapa yang ketika ditanya kemudian terjadi munaqashah, terjadi perdebatan, maka dipastikan orang ini diazab. Ini namanya hisab sulit. Berbeda dengan hisab mudah. Hisab mudah itu setiap Allah bertanya kepada kita tentang dosa kita, maka kita selalu mengatakan iya, saya melakukannya. Bukankah kau berzina? Saya berzina. Bukankah engkau pernah mencuri? Iya, saya mencuri. Bukankah engkau membunuh? Iya, saya pernah membunuh. Dan begitu seterusnya, diakui dosa-dosanya. Ketika kemudian diakui dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, lalu apa yang kau kehendaki? Dia mengatakan, aku hanya meminta ampunan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di hadapan orang ini, satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yawm. Dulu di dunia kututupi aibmu, sekarang ku ampuni dosa-dosamu. Ini namanya istighfar. Ini hisab mudah namanya. Itu disebut Al-Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Dia menutupi aib. Di satu waktu dia tidak mengadab dosa-dosa kita, tapi dosa kita tidak hilang, masih ada. Berbeda dengan kalimat Al-Afu. Afu ini lebih luas dibandingkan hanya sekedar kalimat Al-Ghaffar. Karena Al-Afu ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, ya fulan, inni radin anka lima fa'alta fid dunya wa qad raditu anka wa afautu anka idhab fadkhuli jannati. Wahai fulan, sesungguhnya aku redha kepadamu terhadap apa yang kau lakukan di dunia, dan aku juga redha kepadamu dan aku maafkan kamu. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu pergilah, masuklah kau ke dalam surgaku. Para ulama ketika memberikan catatan kepada hadis ini, kalimat afautu anka, aku maafkan kamu, maka para ulama mengatakan artinya yuzilu wa yamhu thumma yarda thumma yu'ti. Pertama, dihilangkan dosa-dosanya. Yang kedua, Allah memberikan redhanya. Dan yang ketiga, Allah berikan karunia-Nya berupa surga. Makanya kenapa kalimat al-afu ini yang dipilih Nabi SAW ketika kita berzikir di 10 akhir Ramadan. Karena kalimat afu ini lebih luas, bukan hanya sekedar Allah mengampuni, tapi menghilangkan semua dosa-dosa kita. Dan Allah berikan karunia-Nya berupa surga. Makanya perbanyaklah kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini zikir yang pertama.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, zikir yang kedua, kita tahu bahwa 10 akhir Ramadan adalah inti daripada Ramadan itu sendiri. Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kalau datang 10 akhir Ramadan maka beliau sangat berijtihad, bersungguh-sungguh, melebihi dari 10 awal dan 10 tengah. Jadi semakin akhir semakin semangat Rasul beribadah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, karena maksudnya Nabi SAW syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, artinya meninggalkan istri-istrinya, fokus beribadah, beritikaf. Tentu yang namanya manusia itu terkadang ikbal, terkadang idbal, terkadang semangat, terkadang juga futur. Dan kebanyakan kalau kita lihat, manusia itu justru di akhir-akhir Ramadan bukan makin semangat, tapi sebaliknya kan makin malas. Ya buktinya masjid-masjid makin kosong kan gitu. Yang baca Quran pun makin jarang. Sehingga kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya supaya kita tetap istiqamah. Minimalnya walaupun tidak menambahlah ibadah kita, tapi jangan mengurangi. Maka dari sini ada doa untuk memberikan semangat kepada kita. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu satu hari berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengambil tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muadz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Faqala, maka Rasul SAW mengatakan, usika ya Muadz, aku wasiatkan engkau wahai Muadz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa baca apabila selesai solat, Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku, ala dzikrika, agar senantiasa mengingat kamu, wa syukrika, agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar senantiasa engkau memperbaiki terus ibadahku kepadamu. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Lihat kandungan hadis ini. Kandungan hadis ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ditolong. Karena kalaulah bukan taufik dari Allah, tentu anda juga tidak mungkin datang ke masjid ini kemudian salat subuh. Makanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla setiap selesai salat dengan zikir ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pendek. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, agar senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa kau perbaiki terus ibadahku kepadamu. Ini penting zikir ini, karena bagaimanapun setiap kita salat, kita sering mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya isti'anah, meminta pertolongan itu tidak perlu disebut karena dia bagian daripada ibadah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bukankah isti'anah juga bagian daripada ibadah? Ya, kata para ulama, diulangnya kalimat nasta'in setelah na'budu karena tidak mungkin kita beribadah kecuali karena pertolongan Allah. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya dengan zikir selepas sholat ini, hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita diperbaiki zikir kita, syukur kita, dan ibadah kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang dikeluarkan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim.
Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah ibn Qais dan mengatakan, ya Abdullah ibn Qais, qultu labbaika ya Rasulullah. Kata Abdullah ibn Qais, kupenuhi panggilan wahai Rasul. Kata Nabi SAW, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku habarkan kepadamu sebuah kalimat yang merupakan pembendaharaan dari pembendaharaan surga, simpanan daripada simpanan surga. Kata Abdullah ibn Qais, dia mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Apa kalimat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kul, katakan wahai Abdullah ibn Qais, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, hawla itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan mungkin tidak ada daya, tapi haula ini artinya adalah harakat, pergerakan. Haul itu artinya pergerakan. Kita bergerak sholat, kita bergerak baca Quran, kita bergerak berpuasa, bergerak beribadah, itu dalam bahasa disebut haul. Artinya tidak ada gerakan yang kita lakukan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali semua karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalimat al-haul al-harakah, ay la harakata wala istita'ata illa bimasyiatillahi azza wa jalla. Artinya kita tidak mungkin bergerak dalam rangka beribadah tentunya, dan tidak mungkin punya kekuatan untuk beribadah kecuali karena kehendak Allah. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat yang ajaib, ikhwan. Karena kalimat ini bisa mendatangkan kekuatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, beliau menceritakan, jadi saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy, dan arasy itu makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan, itu arasy namanya. Dan arasy itu bentuknya kubah. Lah arasy ini kan besar, makanya Rasul ketika membandingkan bumi dengan langit saja, ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, langit itulah padang pasirnya. Kalau digabungkan langit dengan bumi kemudian dibandingkan dengan kursi, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Langit dan bumi itu cincinnya, kursi itulah padang pasirnya, dan kursi itu tempat berpijaknya Allah. Itu kursi artinya. Kalau seandainya digabungkan semua dibandingkan dengan arasy Allah Azza wa Jalla, maka itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Lah cincin itu ya kursinya, ya langitnya, ya buminya, padang pasir itu arasy-nya. Macam mana yang menciptakannya? Tentu Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan itu. Artinya arasy itu besar sekali. Lah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy, Allah ciptakan malaikat pemikulnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pemikul arasy itu berapa jumlahnya? 8 dalam Quran. Ketika para malaikat pemikul arasy ini, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, pikulah arasy ini. Ketika 8 malaikat memandang arasy, mereka langsung lemas. Macam mana kami bisa memikul makhluk sebesar ini? Mereka pun merasa lemah, tidak sanggup memikul arasy. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qulu, katakan oleh kalian, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dan kehendak Allah. Maka 8 malaikat ini membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah mereka membaca doa ini atau zikir ini, tiba-tiba mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka pun sanggup memikul arasy sejak saat itu sampai kiamat dibangkitkan. Mereka tidak melepas dari arasy itu. Sampai Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabat, Allah mengizinkan aku untuk memberikan sifat para malaikat pemikul arasy itu. Kemudian Rasul mengatakan,
kakinya itu menembus sampai ke lapisan bumi yang paling dalam, yang paling dasar. Kemudian badannya menjulang sampai menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai melewati surga-surga. Kemudian kedua tanduknya itulah yang memikul aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Kalau bukan karena Rasul yang menceritakan, tentu hayalan saja. Mana malaikat sebesar itu? Tapi karena Rasul yang menceritakan, ya sami'na wa ata'na, kita mendengar, ya kita taatkan begitu. Rasul yang mensifatkan malaikat pemikul aras seperti itu. Tapi syahidnya di sini, ketika malaikat pemikul aras ini membaca la haula wala quwata illa billah, datang kekuatan. Istimbatnya kata para ulama, lihat bagaimana kalimat ini begitu ajaib. Jadi kalau kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah dengan penuh keyakinan dan meminta kekuatan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan bisa ibadah di 10 terakhir Ramadan, bukan mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan ibadah kepada kita. Maka inilah 3 zikir jangan lupa dibaca di 10 akhir Ramadan. Pertama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.